Selamat datang di Cahaya Malam, channel yang ngebahas cerita-cerita gelap, angker, dan kadang nggak bisa kamu cerna dengan logika. Karena di sini kita ngebahas hal-hal yang katanya cuma mitos, padahal aslinya udah lama jadi rahasia umum. Jadi, matikan lampu, pakai headset, dan jangan nengok ke belakang. Karena kali ini kita bakal bahas asal-usul kuntilanak. Yang katanya sih cuma hantu, tapi kalau kamu tahu sejarahnya, mungkin kamu bakal mikir 2 kali buat nyebut nama dia. Zaman dulu, di Nusantara, kematian perempuan pas lagi hamil atau ngelahirin itu tragis banget. Bukan cuma karena sakitnya, tapi karena seringkali mereka meninggal tanpa ada yang benar-benar ngurus jenazahnya dengan layak. Dan disinilah cerita tentang kuntilanak bermula. Kuntilanak itu bukan sekadar hantu cewek. Dia adalah simbol dari dendam perempuan yang meninggal dalam keadaan hamil atau setelah melahirkan, tapi tidak dikuburkan sesuai adat. Di Kalimantan, ada kisah yang udah melegenda banget. Kota Pontianak katanya dinamain dari sosok ini. Dulu waktu Sultan Syarif Abdurrahman mau bangun kerajaan, dia diganggu sama penampakan wanita yang ketawa cekikikan. Akhirnya dia nembakin Maryam ke arah hutan buat ngusir sosok itu. Dan sekarang Maryamnya masih ada. Yang serem, cerita tentang perempuan itu masih suka muncul. Sementara di Jawa, kuntilanak sering dikaitin sama perempuan yang disiksa, diselingkuhin, atau bahkan diperkosa. Meninggal dalam keadaan penuh trauma dan amarah. Makanya energi arwahnya itu gelap dan ganas. Kuntilanak biasanya muncul dengan penampilan wanita cantik, rambut panjang, baju putih, muka pucat. Tapi di balik itu, auranya bikin badan beku. Yang paling khas, aromanya. Kalau kamu cium bau melati yang manisnya aneh, hati-hati, katanya itu tanda dia ada di dekat loh. Dan suara kepawa, kalau kedengeran kenceng, berarti dia masih jauh. Tapi kalau pelan, fix, dia lagi ngelihatin lo dari belakang. Banyak orang bilang kuntilanak gentayangan karena ada yang belum selesai. Biasanya karena dia mati tragis, gak diterima keluarganya, atau bahkan dikubur sembarangan. Arwahnya gak tenang, makanya dia sering muncul di pohon besar, loteng rumah kosong, atau cermin. Ada juga yang percaya kalau sosok ini seneng ganggu cowok-cowok. Bukan karena dia iseng, tapi karena dulu dia disakiti. Makhluk ini kayak ngirim pesan, rasakan apa yang gue rasain waktu gue mati. Di salah satu desa di Jawa Tengah, ada kisah nyata dari seorang warga yang nemuin kuntilanak di dapur rumahnya. Setelah ditelusuri, ternyata dapur itu dibangun di atas bekas kuburan bayi. Warga kampung percaya ibu si bayi itu meninggal pas melahirkan dan gak pernah dikubur dengan benar. Dan parahnya, di malam-malam tertentu, sosok cewek berbaju putih suka berdiri di sumur belakang sambil goyang-goyang kepala kayak lagi nyari bayinya. Kalau dipikir-pikir, kisah kuntilanak itu lebih dari sekadar cerita horor. Dia bisa dibilang refleksi dari kekerasan dan penderitaan perempuan zaman dulu. Dari semua cerita rakyat di Indonesia, kuntilanak termasuk yang paling konsisten muncul di berbagai daerah dengan pola yang mirip. Mati tragis, gak diterima, dan akhirnya balik buat nyelesain urusannya. Jadi, ini bukan cuma urban legend, tapi mungkin jejak sejarah yang gak pernah ditulis di buku pelajaran. Oke, pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan kecil yang dikelilingi hutan rawa dan aliran sungai coklat keruh, jauh sebelum kota Pontianak berdiri megah seperti sekarang, hidup sekelompok penduduk Dayak Melayu yang sederhana. Mereka membangun rumah panggung di atas tanah gambut, hidup dari hasil hutan, menangkap ikan, dan sesekali menjual getah ke pasar seberang sungai. Kampung itu bernama Teluk Hitam, dinamain dari warna air rawa yang pekat seperti kopi. Di sana cerita-cerita gaib bukan lagi rahasia, tapi satu cerita selalu dilarang untuk dibicarakan sembarangan tentang perempuan berbaju putih yang suka tertawa pelan di malam hari.
Warga menyebutnya dengan suara lirih, cukup menyebut yang duduk di pohon beringin. Awalnya gangguan itu kecil, suara cekikan dari belakang rumah, bayangan putih melintas cepat di antara pohon-pohon pisang. Namun sejak datangnya sekeluarga pendatang dari wilayah seberang, semua berubah. Keluarga itu membangun rumah di ujung kampung dekat rawa yang jarang dilalui siapapun. Istrinya sedang hamil tua, dan banyak warga bilang dia sering terlihat sendirian duduk di belakang rumah menatap air rawa. Malam sebelum dia melahirkan, terdengar jeritan panjang dari rumah itu. Suaminya bilang istrinya keguguran, tapi banyak warga curiga, karena setelah itu tubuh sang istri tidak pernah terlihat lagi. Rumah itu ditinggalkan begitu saja, tak ada yang berani masuk. Tapi setelah kejadian itu, teror mulai terjadi. Malam-malam di Teluk Hitam jadi sunyi tak wajar. Anjing-anjing menggonggong ke arah pohon beringin besar di pinggir rawa, bayi-bayi menangis bersamaan tengah malam, tanpa sebab. Bahkan suara tawa perempuan, cekikikan pelan seperti tertahan di tenggorokan, terdengar hampir setiap malam dari atas rutah warga. Beberapa pria kampung mulai mengeluh diganggu dalam mimpi. Mereka mengaku bermimpi didatangi wanita cantik, berambut panjang, wajahnya pucat, bibirnya berdarah, dan perutnya buncit penuh luka. Dalam mimpi itu, wanita itu mengelus kepala mereka sambil menangis. Tapi saat mereka terbangun, tubuh mereka penuh luka cakaran. Seorang dukun tua bernama Pak Jahar akhirnya bicara. Dia bilang arwah perempuan itu tidak pergi dengan tenang. Dia meninggal saat sedang mengandung dan anaknya tidak ikut dikuburkan. Itu adalah kesalahan besar. Arwah perempuan yang meninggal saat hamil tapi tidak diperlakukan dengan layak akan berubah menjadi kuntilanak. Pak Jahar mencoba melakukan ritual di bawah pohon beringin tempat suara tawa itu sering terdengar. Tapi malam itu hujan turun deras. Petir menyambar 2 kali ke arah pohon. Semua obor padam dan dari dalam kegelapan muncul suara tangis wanita. Bukan dari satu arah, tapi dari segala penjuru hutan. Para warga lari berbirit-birit. Sejak malam itu tidak ada lagi yang berani keluar rumah selepas maghrib. Kampung itu berubah drastis. 3 anak kecil menghilang tanpa jejak saat bermain di dekat rawa. Seorang pria ditemukan tewas di ladangnya dengan wajah membiru dan mulut ternganga seperti sedang menjerit. Di malam-malam tertentu, kabut tebal datang begitu saja meskipun musim kemarau. Dan dari dalam kabut itu, terlihat sesosok perempuan berjalan tanpa kaki, melayang pelan melewati jalan tanah kampung. Beberapa warga memilih pindah, tapi ada juga yang bertahan. Mereka mulai memasang paku, kaca pecah, dan bawang putih di tiap sudut rumah. Menurut kepercayaan lokal, itu bisa menangkal makhluk halus. Tapi kuntilanak itu terlalu kuat. Dia tidak hanya haus akan dendam, tapi juga akan perhatian. Karena di masa hidupnya, dia merasa dikucilkan, dibohongi, dan dibuang dalam kesendirian. Suatu malam terdengar suara ketukan di pintu rumah warga 3 kali, pelan tapi konsisten. Saat dibuka, tidak ada siapapun, tapi di lantai depan pintu terdapat jejak darah membentuk pola lingkaran. Di tengah lingkaran itu, sehelai rambut panjang, basah, dan beranyir. Pak Jahar memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dia memimpin warga melakukan pencarian ke rumah kosong di tepi rawa tempat keluarga pendatang dulu tinggal. Mereka menggali tanah belakang rumah dan di sanalah ditemukan jenazah wanita muda yang terkubur dangkal. Tangannya terikat, mulutnya ditutup kain, dan perutnya masih membengkak. Jenazah itu akhirnya dimakamkan dengan benar, dengan adat lengkap dan doa yang layak. Malam setelah pemakaman itu, suara tawa pelan yang biasanya muncul di malam hari tidak terdengar lagi. Tapi beberapa warga bersumpah, kadang saat fajar mulai menyingsing, mereka melihat siluet seorang perempuan berdiri di bawah pohon beringin, menatap ke arah kampung. Dia tidak tertawa lagi, tapi juga tidak tersenyum. Jadi itulah tadi cerita tentang asal-usul kuntilanak versi Cahaya Malam. Buat lo yang cuma anggap ini mitos, silahkan aja. Tapi ingat, banyak tempat di sekitar kita yang masih nyimpen jejak-jejak dia. Kalau kamu suatu malam pulang sendiri dan tiba-tiba angin dingin lewat, terus bau melati nyium hidung lo, ingat satu hal, jangan noleh. Sampai ketemu di cerita gelap selanjutnya di Cahaya Malam.